Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Saya atas nama Boniface Tua dengan NIM 200303007, kelas A semester 3 Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas review buku kedua dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Langsung saja kita ke inti pembahasan pada buku kali ini. Ini bagian prolog saya sebelum saya ke bab 1 dari buku ini. Di situ dijelaskan bahwa buku ini menjelaskan metode kualitatif dan kuantitatif ya. Bagian pertama, pemahaman saya tentang metode kualitatif ini secara generalisasi. Metode kualitatif ini adalah sebuah metode yang memperhatikan kualitas dari responden dalam melakukan penelitian tanpa memperhatikan jumlah. Dia lebih menekankan pada kualitas fakta yang dimunculkan oleh responden itu sendiri. Sementara kuantitatif itu dia lebih memperhatikan jumlah dari responden yang melakukannya atau yang menjadi sasaran atau objek utamanya dalam melakukan penelitian sosial. Kira-kira seperti itu pemahaman saya tentang metodologi kualitatif dan kuantitatif itu sendiri. Baik, kita langsung saja ke pembahasan penting dari buku ini. Yang pertama pentingnya pemeringkatan dan kekurangan sistem pemeringkatan yang ada. Yang pertama kita melihat pentingnya peringkat ya. Pemeringkatan merupakan salah satu instrumen terpenting untuk mengatur pasar keuangan yang tugas utamanya adalah menilai kualitas aset yang mempertimbangkan faktor risiko yang dilakukan oleh para ahli independen. Peringkat mencirikan kelayakan kredit pinjaman, memeriksa tren di dalamnya atau mencirikan daya tarik investasi proyek. Jadi di sini instrumen terpenting yang mengatur pasar keuangan, pentingnya peringkat. Artinya peringkat ini akan menjadi penting ketika kita menilai suatu kualitas aset dengan mempertimbangkan faktor risiko. Ciri khusus dari kredit pinjaman itu sendiri adalah bagaimana tren di dalamnya mencirikan daya tarik investasi proyek itu sendiri. Yang kedua kita melihat analisis definisi metodologi dan sistemik kredit rating emiten non keuangan yang ada. Yang pertama kita melihat kedekatan lembaga pemeringkat. Di sini dijelaskan bahwa kedekatan lembaga pemeringkat telah dibahas oleh kami dalam sebuah makalah dan disebabkan oleh beberapa penyebab. Jadi di situ diuraikan ada beberapa penyebab bagian yang merupakan kedekatan lembaga peringkat itu sendiri. Yang pertama itu keinginan untuk mempertahankan pengetahuan, yang dimana lembaga pemeringkat mendapatkan uang yang cukup besar untuk peringkat yang dihasilkan. Yang kedua, keinginan untuk menghindari diskusi publik yang tentang peringkat ataupun termasuk emiten yang ada pada sebuah kedekatan lembaga peringkat. Yang berikut tidak ada kontrol eksternal dan analisis eksternal dari metodologi menghasilkan fakta bahwa kekurangan metodologi tidak menjadi sarana analisis kritis yang serius dan disimpan cukup lama. Yang kedua, diskon. Salah satu kelemahan utama dari semua penelitian pemeringkatan yang ada adalah kegagalan atau penggunaan diskon yang sangat sempit. Jadi ini adalah sebuah kelemahan utama dari metodologi pemeringkat itu sendiri. Adanya kegagalan atau penggunaan diskon yang sangat-sangat sempit. Tetapi di sisi lain juga kasus yang jarang terjadi di mana digunakan itu tidak sepenuhnya benar, karena tingkat diskon ketika
mendiskonkan arus keuangan dipilih secara tidak benar. Yang ketiga, kita melihat kebijakan devian perusahaan. Yang pertama di sini yang menjadi poin utamanya adalah kebijakan devian perusahaan harus diperhitungkan saat pemeringkatan. Yang kedua, kewajaran kebijakan devian yang dimana nilainya ditentukan dengan membandingkan nilai devian yang dibayar dengan nilai ekonomisnya. Yang ketiga, teori BWO memungkinkan Anda untuk membuat penilaian benar tentang nilai biaya modal atau suatu ekuitas perusahaan. Yang keempat, kita melihat perpajakan. Perpajakan menjelaskan atau mempengaruhi peringkat emiten. Keberadaan perpajakan ini mempengaruhi peringkat emiten, yang dimana evaluasi pengaruh perpajakan terhadap kinerja keuangan perusahaan dan efektivitas proyek investasi dapat digunakan ketika perusahaan pemeringkatan dan program investasi, proyek investasi, serta dalam konteks perubahan pajak atau keuntungan tarif organisasi untuk prediksi pemikiran dan dalam analisis risiko negara. Jadi perpajakan ini dalam konteks negara kita saat ini berada pada suatu proyek program investasi yang menjadi cikal bakal keuntungan negara atau proyek investasi yang akan memberikan daya tarik kepada investor untuk melakukan investasi di negara Indonesia. Perpajakan ini akan menjadi sebuah keuntungan besar bagi negara Indonesia ketika investasi masuk ke negeri Indonesia itu sendiri. Yang kelima, akuntansi spesifik industri emiten. Di sini spesifikasi industri dari emiten dalam metodologi pemeringkatan yang ada, terutama yang baru didirikan dan dengan mempertimbangkan pengalaman pendahulunya. Yang keenam, kita melihat kelahiran memperhatikan kekasan emiten dalam metodologi pemeringkatan yang ada dengan mempertimbangkan kekasan emiten atau figur laporan keuangan dan sistem perpajakan, sistem hukum dan keuangan diabaikan demi mencapai sebuah keseimbangan penuh laporan keuangan itu sendiri. Ya, bab 2, kita melihat struktur modal atau teori Modigliani militer. Yang pertama, pendekatan tradisional. Menurut pendekatan tradisional itu sendiri, realitas empirik biaya modal rata-rata tertimbang dan kapitalisasi perusahaan terkait bergantung pada struktur modal dan tingkat biaya utang selalu menjadi lebih rendah dan daripada biaya ekuitas, karena yang pertama memiliki risiko lebih rendah karena dalam hal ini kreditur dipenuhi sebelum klaim pemenang saham. Yang kedua, kita melihat teori Modigliani militer. Yang pertama di sini dibahas teori Modigliani militer tanpa pajak, yang dimana pertama mereka telah sampai pada kesimpulan yang secara fundamental berbeda dari pendekatan tradisional, berdasarkan asumsi bahwa tidak ada pajak, tidak ada biaya transaksi, dan tidak ada biaya kebangkrutan, pasar keuangan yang sempurna dan dengan informasi simetri, ada kesetaraan dalam biaya peminjaman untuk perusahaan dan investor. Yang berikut kita melihat teori monologi militer. Yang kedua, teori monologi dengan pajak. Dalam situasi nyata, pajak akan atas laba perusahaan selalu ada, karena bunga yang dibayar atas utang dikeluarkan dari dasar pengenaan pajak itu sendiri. Bab 3, kita melihat modifikasi teori Modigliani militer untuk kasus pajak uang muka atas pembayaran laba. Yang pertama, di sini disebutkan studi serius pertama dan yang mencirikan studi kualitatif pertama tentang pengaruh struktur modal perusahaan terhadap indikator aktivitasnya dalam karya pemenang hadiah Nobel Modigliani dan militer. Teori mereka ini memiliki banyak keterbatasan. Salah satu asumsi yang paling penting dan serius dari teori ini adalah bahwa semua aliran keuangan dan juga semua perusahaan adalah selamanya. Bab 4, kita melihat teori modern biaya
modal dan struktur modal pada tahun 2008 telah menghilangkan batas ini dan telah menunjukkan bahwa perhitungan masa pakai terbatas atau usia terbatas perusahaan mengarah pada perubahan signifikan dari sebuah hasil modeligani militer. Teori dasar yang di dalamnya terdapat kualitatif pertama dari biaya modal dan struktur modal perusahaan adalah teori oleh pemenang hadiah Nobel modeligani dan militer itu sendiri. Salah satu batasan serius dari teori ini adalah saran tentang keabadian perusahaan. Di sini mereka menghapus batasan ini dan menunjukkan bahwa akuntansi masa hidup terbatas perusahaan menyebabkan perubahan biaya secara ekuitas serta biaya modal rata-rata tertimbang. Bab 5 kita melihat penerapan teori moneligani militer dalam metodologi penilaian. Yang pertama, kedekatan lembaga pemeringkatan. Di sini kedekatan lembaga pemeringkatan disebabkan oleh berbagai penyebab. Yang pertama, keinginan untuk mempertahankan pengetahuan mereka, di mana di sini lembaga pemeringkatan mendapat uang yang cukup besar peringkat yang dihasilkan untuk mereduksi metodologinya. Yang kedua, kita melihat di sisi lain kedekatan lembaga pemeringkat disebabkan oleh keinginan untuk menghindari diskusi publik tentang pemeringkatan dengan siapapun termasuk emiten. Ini adalah posisi yang sangat nyaman di mana lembaga pemeringkat menghindari kritik apapun terhadap peringkat yang dihasilkan. Yang ketiga, tidak ada kontrol eksternal dan analisis eksternal dari metodologi yang menghasilkan fakta bahwa kekurangan metodologi tidak menjadi sarana analisis kritis yang serius dan disimpan cukup lama. Yang berikut kita melihat pengguna diskon dalam peringkat. Salah satu kelemahan utama dari semua metodologi pemeringkatan yang ada adalah kegagalan atau penggunaan diskon yang sangat sempit. Tetapi bahkan dalam kasus yang jarang terjadi di mana digunakan itu tidak sepenuhnya benar, tapi tidak diskonto ketika mendiskontokan arus keuangan dipilih secara tidak benar. Jadi kebutuhan untuk memperhitungkan faktor waktu dalam hal pendiskonan sudah jelas karena terkait dengan nilai waktu uang. Yang berikut dijelaskan bahwa penggabungan parameter yang menggunakan dalam peringkat ke dalam batas kekekalan teori modern struktur modal dari mereka ini tadi. Yang ke bab 6 kita melihat penerapan teori modeligani militer yang dimodifikasi untuk kasus pembayaran pajak dan properti dalam metodologi peringkat. Jadi di sini yang pertama dijelaskan bahwa penerapan teori modifikasi modeligani militer untuk kebutuhan peringkat yang dimana rasio finansial merupakan rasio langsung dan terbaik dari berbagai arus kas yang dihasilkan terhadap nilai-nilai uang dan bunga dan juga memainkan peran yang signifikan dalam jumlah kelayakan kredit penerbit. Yang menjadi sasaran di sini adalah diskusi di mana di dalam bab ini kita akan menggunakan teori modeligani militer modifikasi atau teori 3M dan menerapkannya untuk kebutuhan metodologi peringkat. Jadi rasio finansial atau parameter peringkat utama diperkenalkan ke dalam teori 3M. Ketergantungan biaya rata-rata tertimbang modal yang memainkan peran tingkat diskon dalam diskal keuangan diskon dalam metodologi peringkat pada cakupan dan rasio yang analisis. Bab 7 kita melihat penerapan teori Brousse-Fletavo atau teori BFO dalam metodologi penelitian. Jadi modifikasi teori BFO untuk perusahaan dan korporasi usia sebenang-benang untuk tujuan peringkat. Jadi di sini dijelaskan bahwa akan melakukan di mana modifikasi teori BFO untuk perusahaan dan perusahaan usia sebenang-benang ini untuk tujuan peringkat.
yang terbukti jauh lebih sulit daripada modifikasi. Jadi mulai dari rasio cakupan dan akan mempertimbangkan 3 jenis rasio cakupan, yang dimana rasio cakupan utang, rasio cakupan bunga kredit, dan rasio cakupan untung dan bunga kredit. Bab 8 kita melihat model investasi dengan pelunasan hutang di akhir proyek dan penerapannya. Yang pertama kita melihat model investasi. Jadi model investasi secara efektifnya proyek investasi dilihat dari dua perspektif. Jadi dua perspektif ini, yang pertama pemilikan ekuitas dan utang dan pemegang ekuitas saja, dan juga NPF-nya dihitung dengan dua cara, dengan pembagian arus kredit dan investasi, yang dimana diartikan dengan demikian mendiskonkan pembayaran menggunakan dua tingkat yang berbeda, dan tanpa pembagian seperti itu. Yang berikut tanpa pemisahan aliran. Secara spesifikasi dia akan menjelaskan bahwa arus operasi dan keuangan tidak dipisahkan dari diskontokannya dengan menggunakan kurs umum. Dan bab 9 kita melihat model investasi dengan pelunasan hutang yang seragam dan penerapannya. Jadi secara umum di sini dijelaskan seperti halnya pelunasan utang di akhir proyek, efektivitas proyek investasi dilihat dari dua perspektif. Yang pertama pemilik ekuitas dan utang dan hanya pemegang ekuitas, dan dalam kasus pertama bunga dan biaya yang dibayar oleh pemilik ekuitas atau arus negatif dikembangkan oleh proyek karena mereka sama persis dengan arus. Yang berikut kita melihat model investasi baru dengan pembayaran uang seragam selama durasi proyek. Jadi dari penjelasan ini dapat kita melihat bahwa model investasi dengan pelunasan hutang seragam dan penerapannya ada kontrol yang dilakukan oleh investor terhadap untuk melunasi hutang dalam rupa pajak dengan melakukan sebuah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi objek utama dari buku ini ada yang dimana dijelaskan bahwa bagaimana pengaruh metode kualitatif dan kuantitatif ini pada sektor investasi atau sektor perpajakan sebuah negara. Kalau kita kaitkan dengan Indonesia, artinya ini akan menjadi teori baru untuk perpajakan, sistem perpajakan Indonesia saat ini. Bagaimana investasi dengan pelunasan hutang yang seragam dan penerapannya dilakukan untuk merubah cara pandang masyarakat terhadap sebuah investor itu sendiri. Baik, demikian hasil presentasi dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau tubuh materi ada yang keliru. Saya terima kritikan dan setiap saran yang sifatnya membangun isi dari video ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.